Dulu, setiap pagi dia menjual koran. Tapi mimpinya lebih besar dari jalanan ini. Setiap hari, dia berlari menembus kabut pagi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Budi mengambil tumpukan koran dari agen. Seorang anak kecil berjalan menyusuri jalan kota. Angannya kotor, pakaiannya sederhana, tapi matanya penuh harapan seperti gudang-gudang tinggi itu. Budi menawarkan korannya ke seorang pengendara motor. Budi menghitung uang logam hasil jualannya. Ia menjual koran bukan untuk jajan, melainkan untuk membantu orang tuanya dan agar ia tetap bisa bersekolah. Budi membuka buku sekolah yang sudah lusuh. Teman-teman sebaya Budi meledeknya dari dalam bus. Banyak yang meremehkan. Seorang pria dewasa menertawakan baju Budi yang sobek dan menertawakannya. Budi tertunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Budi kembali berlari menawarkan koran. Butuh lebih dari sekadar tawa untuk menghentikannya. Bahwa hidup bisa berubah. Budi tertegun melihat ambulan itu. Dia berpikir ingin menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain. Hujan mengguyur, namun semangatnya tak pernah basah, apalagi padam. Panas terik menyengat. Ia anggap sebagai tempaan mental juara. Debu jalanan adalah saksi betapa keras ia mendaki mimpinya. Mari kita lihat bagaimana keajaiban ini bermula dari sini. Malam hari, teras rumahnya berubah menjadi ruang kelas pribadi. Batuk ayah terdengar parau, seolah memacu Budi untuk cepat pintar. Ada kesedihan yang ia sembunyikan di balik sorot matanya. Beban di pundaknya bertambah, 2 kali lebih keras ia bekerja. Hujan badai datang, koran-korannya terancam hancur menjadi bubur. Ia menangis, bukan karena basah, tapi karena modalnya hilang. Mencari perlindungan di perpustakaan, tempat paling suci baginya. Tatapan sinis orang-orang tak mampu mengusir rasa haus ilmunya. Di pojok ruangan, ia menelan setiap kata dalam buku biologi. Kertas koran tak laku menjadi ruang untuk coretan rumusnya. Setiap goresan pensil adalah langkah menuju gelar yang diidamkan. Lampu jalanan kota adalah satu-satunya cahaya yang ia miliki. Terlelap sejenak di aspal, bermimpi tentang meja operasi putih. Bangun dengan tekad baru, ia tak ingin kalah oleh kantuk. Kasih ibu mengalir dalam segelas air hangat yang menenangkan. Mencuci baju sambil menghafal anatomi jantung manusia yang rumit. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia bagi seorang calon dokter. Menatap buku kedokteran yang harganya selangit di etalase toko. Denting koin di kaleng bekas adalah nyanyian harapan baginya. Masih ada tangan baik yang meminjamkan catatan untuk dipelajari. Cahaya mesin fotokopi menyambar wajahnya yang penuh ambisi. Lembaran kertas itu ia susun seperti menyusun masa depannya. Si miskin yang so pintar, ejek mereka saat ia lewat. Di pinggir trotoar, matematika menjadi permainan yang ia menangkan. Keringat jatuh, namun semangatnya tak pernah luntur sedikit pun. Melihat ayah meminum obat murah, hatinya hancur berkeping-keping. Aku akan menjadi dokter yang menyembuhkan ayah, janjinya. Bus kota yang berisik berubah sunyi saat ia membuka buku. Hiruk-pikuk dunia luar tak mampu menembus fokus pikirannya. Angka 100 di kertas ujian adalah bukti ia tak main-main. Guru memandangnya dengan bangga, melihat permata di lumpur. Pulang membawa kabar gembira, langkahnya terasa ringan sekali. Rapor itu didekap ayah, menjadi penawar rasa sakit di dada. Mengumpulkan barang bekas, ia lakukan demi biaya buku semester.
menemukan buku medis di tumpukan sampah, harta yang tak ternilai, membersihkannya dengan penuh kasih, seolah itu adalah benda keramat. Malam-malam sunyi ia habiskan dengan merangkum setiap bab ilmu. Mata memerah, tapi otaknya bersinar terang penuh pengetahuan. Ia menjadi guru bagi teman-temannya yang lebih berada darinya. Bekal makanan adalah upah yang sangat ia syukuri hari itu. Setiap suap nasi adalah bensin untuk belajarnya malam nanti. Berdiri di panggung cerdas cermat, ia tak merasa gentar sedikit pun. Jawaban meluncur cepat, ia adalah mesin pemikir yang tajam. Piala itu ia angkat tinggi, simbol kemenangan atas nasib buruk. Wajahnya kini ada di koran, berita tentang keberhasilan sang pejuang. Hinaan kini berganti menjadi rasa segan yang tak terkatakan. Menuju ujian SMP, ia menyiapkan diri layaknya seorang satria. Ijazah pertama diraih, gerbang menuju jenjang lebih tinggi terbuka. Remaja dan koran, rutinitas yang tetap ia jalani dengan bangga. Beasiswa kedokteran, pengumuman yang ia tunggu seumur hidupnya. Menulis formulir dengan tangan yang gemetar karena rasa takut. Wawancara dengan baju pinjaman yang sedikit terlalu besar baginya. Para penguji terdiam, melihat kegigihan di balik matanya. Sebuah jabat tangan yang meresmikan jalannya menuju cita-cita. Sujud syukur di jalanan tempat ia dulu menawarkan korannya. Jas alma mater itu ia pakai, terasa lebih berat dari tumpukan koran. Malam hari ia menjadi kuli, memikul beras demi biaya makan. Tidur di antara tumpukan buku, kelelahan yang sangat ia nikmati. Di bawah mikroskop, ia melihat dunia kecil yang menakjubkan. Kafe bukan tempatnya. Perpustakaan adalah rumah kedua baginya. Menghitung 5.000 perak untuk bertahan hidup 3 hari ke depan. Air keran menjadi pengganjal lapar yang sudah terbiasa ia rasakan. Menghadapi kadaver, belajar tentang rahasia tubuh manusia yang agung. Dosen pun takjub dengan kecerdasan yang diasah di jalanan ini. Sepulang kuliah, jas alma mater dilepas berganti kaos kuli panggul. Ototnya memeras tenaga, otaknya menyimpan memori anatomi tubuh. Gemetar di tangan adalah tanda lelah, tapi pena tak boleh jatuh. Ujian blok tiba. Saatnya membuktikan bahwa ia layak di sana. Nilai A terpampang nyata. Tangis bahagia pecah dalam kesunyian. Menelepon ibu, mengabarkan bahwa jalannya masih lurus ke depan. Namun, kabar buruk datang memecah kebahagiaan yang baru sekejap. Berlari menuju bus, jantungnya berdegup lebih kencang dari mesin. Ayah terbaring lemah. Napasnya seolah sudah di ujung tanduk. Maafkan anakmu ini, ilmu ini belum cukup menyelamatkanmu. Senyum terakhir ayah adalah restu paling dalam untuk perjuangannya. Kesunyian menyakitkan, ia kehilangan pahlawan yang ia perjuangkan. Tanah merah menutup raga, tapi tidak dengan janji yang ia bawa. Duka ini sangat dalam, nyaris menghanyutkan seluruh impiannya. Ibu masih ada di sini, Budi. Ayahmu ingin melihatmu berhasil. Kembali ke kampus dengan separuh jiwa yang tertinggal di makam. Fokusnya goyah, bayangan wajah ayah seringkali mengalihkan dunia. Stetoskop pemberian ayah ia genggam, seolah mendapat energi baru. Ia bangkit dengan kemarahan pada nasib, ia harus jadi pemenang. Masa koas dimulai. Ia bertarung di garis depan kemanusiaan. Jaga malam yang panjang, ia sudah terbiasa tidak tidur sejak kecil. Membantu kelahiran, melihat awal kehidupan yang begitu suci. Senyuman bayi itu seolah mengatakan, "Terima kasih dokter." Menangani lansia, ia teringat wajah ayah di setiap pasiennya. Doa tulus dari mereka yang sembuh menjadi upah yang paling mahal. Ujian kompetensi terakhir, pertaruhan seluruh keringat dan air mata. Keluar ruangan dengan ketenangan seorang pejuang yang sudah siap. Mengklik pengumuman,
Jari jemarinya terasa dingin dan kaku. Lulus, gelar dokter itu kini resmi berada di depan namanya. Ibu dipeluk erat. Semua pengorbanan wanita itu terbayar lunas. Memakai jas putih dengan bangga, ia siap mengabdi pada dunia. Sumpah dokter diucapkan, janji setia pada nilai kemanusiaan. Menatap cermin, melihat pria yang dulu berlari menjajakan berita. Keluar dari rumah sakit, disambut cahaya matahari yang sama. Kembali ke perempatan jalan lama, tempat mimpinya pernah diuji. Melihat dirinya yang dulu dalam sosok anak kecil penjual koran, ia turun bukan sebagai pembeli, tapi sebagai seorang kakak. Memborong koran itu, membebaskan anak itu dari beban hari ini. Memberi motivasi, teruslah bermimpi. Jalan ini akan membawamu. Stetoskop ini bukan hanya alat medis, tapi simbol perjuangan. Di ruang operasi, ia menjadi penentu antara maut dan kehidupan. Keberhasilan operasi adalah kemenangan bersama atas keputusasaan. Tersenyum pada pasiennya, memberikan harapan di tengah sakit. Mengunjungi makam ayah, menceritakan kemenangan yang ia raih. Ijazah, dokter, ia tunjukkan pada Nisan. Anakmu berhasil, Pak. Agen koran lama tak menyangka, anak kecil itu kini seorang dokter. Warga desa memujinya, ia tak pernah lupa pada akar tempatnya tumbuh. Klinik gratis dibuka, pengabdian nyata bagi mereka yang tak punya. Kilas balik, Budi kecil, mengantar koran di bawah guyuran hujan. Kini ia berada di lorong rumah sakit yang bersih dan mewah. Menulis buku, menyebarkan virus semangat ke seluruh penjuru negeri. Anak-anak di sekolah membaca kisahnya. Mereka mulai berani bermimpi. Berdiri di podium kampus, memberikan inspirasi bagi ribuan mahasiswa. Jangan takut dengan kemiskinan, takutlah dengan matinya harapan. Air mata haru penonton menjadi saksi betapa kuat pesannya hari itu. Membangun fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan kebaikan. Ia mengajarkan anaknya bahwa hidup adalah tentang memberi. Ingatan tentang lampu minyak selalu membuatnya rendah hati. Di setiap sayatan bedah, ada doa yang ia panjatkan untuk pasien. Piagam penghargaan menumpuk, tapi hatinya tetap di jalanan dulu. Memeluk agen koran, mengingat jasa-jasa kecil di masa lampau. Sepatu baru untuk anak loper koran, agar langkah mereka lebih nyaman. Menatap langit, bersyukur atas skenario Tuhan yang sangat indah. Wajah kecilnya berubah menjadi dewasa, penuh kebijaksanaan. Riset medis ia jalani, mencari jalan keluar bagi penyakit kronis. Penemuannya membantu banyak jiwa. Ia menjadi pahlawan kesehatan. Berita itu tersebar, bangga menjadi bagian dari sejarah bangsanya. Ibu menangis di depan televisi, melihat putranya begitu dihargai, membawa ibu ke rumah baru, istana yang ia bangun dari keringatnya. Hidup mungkin keras, tapi impianmu haruslah jauh lebih kuat. Esok hari milik mereka yang tetap percaya di tengah kegelapan.